masuk kelas? Soalnya saya lupa mengerjakan PR, Bu. Oh, baiklah, jika itu alasan Agni tidak masuk kelas karena tidak mengerjakan PR, sebaiknya Agni masuk ke kelas saja, karena tidak hanya Agni saja yang tidak mengerjakan PR. Iya, Bu, Agni minta maaf. Agni, kenapa lupa mengerjakan PR? Soalnya sering bermain HP, jadinya lupa jika ada PR. Teringat ada PR ketika pagi. Sementara pagi hari saya membantu mama menyapu di rumah. Oh, baiklah, Ibu mengerti. Kalau alasanmu seperti itu, sangat luar biasa. Terpuji sekali kalau kamu di rumah membantu orang tuamu. Nah, namun dengan tidak mengerjakan PR tersebut, apakah Agni sudah melaksanakan kebijakan dari sekolah? Belum, Bu. Belum, iya. Menurut Agni, keyakinan kelas apa yang sudah Agni langgar? Tanggung jawab, Bu. Iya, tanggung jawab. Menurut kamu, tanggung jawab itu penting tidak? Penting, Bu. Penting. Jika menurut Agni penting, kira-kira kedepannya Agni akan melakukan apa? Tidak lama bermain HP lama-lama akan mengerjakan tugas dan tidak perlu belajar. Iya, Bunda. Jika menurut Agni itu penting ya, kira-kira Agni akan melakukan hal seperti apa? Menjadi orang bertanggung jawab dengan melaksanakan kewajiban saya. Oh iya, baiklah, Ibu sangat bangga kepada Agni. Mari kita masuk kelas saja ya nak, kita belajar bersama-sama, oke? Iya, Bu. Oke, ayo. Assalamualaikum, nama saya Agni, kelas 5A, SD Negeri Keputusan 06 Kota Pekalongan. Ketika saya lupa mengerjakan PR, saya tidak dimarahin oleh guru, tetapi saya mencari solusi yang mencari jalan keluar dan memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih, Bu Guru. Selamat siang Mas Nisa. Boleh berikan dulu di situ? Oke, terima kasih. Nah, ini Mas Nisa, Bu Rika mendapat laporan dari guru BTK pagi, Bu Ana. Kata Bu Ana, Mas Nisa sering terlambat masuk BTK pagi, betul? Ini kenapa Mas Nisa sampai terlambat? Karena aku bangunnya telat. Bangunnya jam berapa? Jam 5, tapi aku Tidur lagi, terus? tambah lagi Semuanya jalannya lama. Iya. Nah, kalau Mas Nizam terlambat sekolah seperti itu sudah melanggar kesepakatan kelas atau belum ya? Sudah. Kesepakatan kelas yang bagaimana yang sudah Mas Nizam langgar? Iya betul, kedisiplinan. Sebaiknya kita lebih disiplin ya. Nah, untuk supaya Mas Nizam tidak terlambat sekolah lagi, tidak terlambat tidur lagi, apa yang kira-kira Mas Nizam lakukan? Ya tidak tidur lagi, kalau sudah bangun jangan tidur lagi ya. Bangun tidur, sholat subuh, ambil untuk sholat subuh, kemudian persiapkan apa yang akan dibawa. Terus jangan lupa dulu malam harinya apa? Iya, menjadwalkan buku yang akan dibawa supaya nanti tidak ada yang iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira nantinya kalau Mas Isam sudah berubah seperti itu, nantinya Mas Isam akan menjadi orang seperti apa sih? Iya, akan disiplin, bangun lebih pagi, kemudian iya tidak terlambat, terus bisa mengikuti kegiatan BTK pagi. Kalau bisa mengikuti BTK pagi terus nantinya Mas Isam bisa apa? Membaca? Lancar, bisa membaca Al-Quran, mengerti lebih lancar lagi ya. Besok lagi jangan terlambat lagi ya.
uh, lebih disiplin lagi supaya nanti kedepannya lebih sukses. Oke? Ya, terima kasih. Berikan permisi ya. Iya. Assalamualaikum, nama saya Nizam kelas 5A SD di Kabupaten 06 Kota Pekalongan. Ketika saya terlambat ke sekolah, saya tidak dimarahi oleh guru, tetapi dimintai mencari jalan keluar dan memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih, Bu Guru. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu, tetap semangat, luar biasa. Iya. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK. Ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Mari kita nyanyikan lagu belajar Pancasila terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Hari ini kita menyanyikan lagu wajibnya, lagu nasionalnya. Hari merdeka ya, di penghujung bulan Agustus kita tetap menyanyikan lagu Hari Merdeka. Oke? Ya, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Lagu daerahnya mau apa? Apa? Yambo ambil Yambo. Oke ya, Yambo ambil Yambo ya. Dari mana? Papua ya. 1, 2, 3. Yambo ambil Yambo. Aronawa. Umbi. Jadi semua. Yambo. Aronawa. Umbi.
Sekarang kita doa pagi dulu. Siapa yang baca? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Allahumma inni us'iluka wa us'ilu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbati min nikmatin au bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika laka walakal hamdu walakal syukru ala dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya selaku pembawa acara, runtutan acara demi acara pada hari ini saya akan sampaikan. Pertama pembukaan, kedua penyampaian materi diseminasi, lalu yang ketiga penutup. Marilah rekan teman-teman guru kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama. Amin ya robbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif yang pada hari ini akan disampaikan oleh teman kita Ibu Rika Septiani, Sarjana Pendidikan. Waktu untuk penyampaian seluruhnya kami berikan kepada beliau. Silakan Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Pekalongan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman rekan guru dari SD Negeri Putra 06 yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan siang hari ini. Nah, dalam kegiatan siang hari ini saya akan menyampaikan tugas dari kegiatan CGP, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul semuanya dalam kegiatan ini. Tak lupa pula kita selalu haturkan junjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Rekan-rekan guru semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kegiatan yaitu aksi nyata yang ditugaskan kepada saya dalam modul 1.4. Yang pertama yaitu di dalam keseharian sekolah kita selalu ada yang namanya disiplin positif ya. Disiplin positif yang sering kita kenal. Anak-anak sering melakukan kegiatan yang positif. Nah, kegiatan positif yang selalu dilakukan oleh anak-anak tersebut yang kemudian menjadi membudaya sehingga menjadi budaya positif. Nah, di sini yang pertama yaitu disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, untuk tidak dimungkir lagi dalam keseharian kita mungkin untuk mendisiplinkan anak-anak seringkali menggunakan hukuman. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, coba sekarang rekan-rekan guru semuanya untuk mungkin yang perempuan dengan perempuan yang sebelah kanan untuk bisa mengepalkan tangannya, terus Bu Isya, rekan yang sekelompok sebelah kiri untuk membuka tangan teman dari yang di kepala tersebut. Monggo Bu Isya coba. Pak Wisnu dengan Pak Harit coba. Nah, coba berusaha untuk membuka kepala dari teman kita tersebut. Coba bisa tidak? Nah, ya, nggak bisa ya? Ya. Ya, terima kasih. Nah, itulah kalau disiplin ini juga berkaitan dalam disiplin positif. Misalkan kita kalau tidak punya kemauan dari dalam diri kita untuk membuka tangan itu pasti tidak akan terbuka. Berbeda dengan kalau kita memang inginkan ya buka WA. Nah, akhirnya tangan tersebut bisa terbuka. Nah, itu harapannya disiplin positif yang ada di sekolah kita itu terpatri ada dalam diri anak-anak dan diri kita sebagai warga sekolah semuanya supaya
itu berjalan dengan kesadaran kita masing-masing, tidak karena paksaan tetapi dari dalam diri sehingga nantinya akan berjalan terus-menerus dan berkelanjutan. Lanjut Mbak Ubi. Yang kedua yaitu posisi kontrol. Nah, di sini yang pertama, posisi kontrol yaitu pemberi hukuman. Nah, biasanya kita seringkali menempatkan pada pemberi hukuman. Misalkan, Wisnu, kamu tidak mengerjakan PR. Ayo, lari keliling lapangan 5 kali. Ya. Terus Isa, kamu kok datangnya terlambat, kenapa? Ayo kamu push up 10 kali. Nah, itu namanya cara tentang pemberi hukuman. Kita saat ini sering menggunakan hal yang seperti itu. Sebaiknya nanti kita setelah mempelajari nanti kita mungkin akan memposisikan kira-kira yang tepat itu yang mana. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini contohnya misalkan kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR tadi. Nah, kamu kok tidak mengerjakan PR, kenapa? Alasannya apa? Kok bisa seperti itu? Nah, itu dengan cara mungkin ada pendekatannya. Yang ketiga yaitu dengan secara teman. Kita memposisikan diri kita sebagai guru itu berteman dengan anak didik kita. Kalau kita memposisikan dengan cara berteman, kadangkala anak didik kita itu akan terbuka kepada kita. Namun lama kelamaan misalkan sikap kita berubah, mungkin suatu saat nada kita akan tinggi, maka anak tersebut akan menarik diri kepada kita. Pak Guru kok sekarang berubah, sudah tidak seperti temanku lagi. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh kepada pendisiplinan. Yang keempat yaitu pemantau. Pemantau ini kita sebagai hanya melihat anak tersebut misalkan dalam suatu pembelajaran sebelum masuk ke kelas, anak-anak ada yang berbaris rapi berjajar untuk maju satu-satu sebelum masuk ke kelas tersebut. Nah, guru sambil memperhatikan anak tersebut. Kadang anak-anak tersebut ada yang kurang disiplin, mungkin ada yang menyerobot antrian atau bagaimana. Nah, itu guru sebagai pemantau hanya melihat dari kejauhan saja. Yang terakhir yaitu manajer. Manajer itu contohnya kita kalau ada anak-anak yang kurang disiplin, kita menegurnya dengan cara duduk berdua secara individu. Jadi tidak secara kelas, anak dipanggil ke suatu ruangan, di perpus atau di mana, terus kita tanyai pelan-pelan, kenapa sih kok kamu terlambat, kenapa kamu kok sering tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi. Motivasi menurut Diana dosen menyatakan perilaku manusia yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Contohnya, misalkan, aku mau datang ke sekolah tepat waktu supaya aku tidak dimarahi Bu Hesti, supaya aku tidak disuruh lari 10 kali lagi sama Pak Wisnu. Itu contoh untuk menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contohnya, misalkan anak-anak di dalam kelas diberikan tugas, kemudian ada yang mendapatkan nilai 100. Nah, sebelum itu guru tersebut sudah menyampaikan, anak-anak nanti yang nilainya 100 guru beri hadiah. Nah, kemudian anak-anak pasti akan saling berlomba untuk mendapatkan nilai 100 karena mereka harapannya nanti akan mendapatkan imbalan dari guru tersebut. Nah, itu contoh dari ingin mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga itu yang dari diri sendiri. Jadi mereka misalkan datang tepat waktu ke sekolah bukan karena embel-embel ingin penghargaan ataupun hukuman dari guru atau atasan kita. Nah, jadi misalkan Pak Wisnu datang ke sekolah tepat waktu bukan karena nanti supaya tunjangannya tidak dipotong, seperti itu ya, tapi dari diri sendiri karena itu memang sudah tanggung jawab dan disiplin yang ada pada diri dan sudah menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Lanjut Bu Mi. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang yang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Masih ada ya, kita dengarkan azan dulu. Bapak Ibu diunjuk. Ya, terima kasih.
Kita lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya. Tadi yang selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, hukuman dan penghargaan itu berkaitan. Tadi untuk keseharian kita tadi ada yang kita melaksanakan kedisiplinan tersebut karena suatu penghargaan, karena ingin dihargai, ingin mendapatkan sesuatu, bukan dari dalam diri. Nah, ya kemudian untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan penguasaan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima bertahan hidup. Nah, masing-masing dari kebutuhan dasar manusia tersebut kita biasanya menyesuaikan dalam kegiatan sehari-hari kita dalam pembelajaran itu kita menyesuaikan. Biasanya kalau anak-anak pada fase A kelas 1 dan 2 itu kan anak-anaknya masih cenderung ingin kegiatannya yang senang-senang ya, masih senang, masih bebas, pengennya bebas bermain. Nah, kita juga sesuaikan dengan pembelajarannya. Kita buat kegiatan yang menyenangkan, menarik supaya anak-anak pada kelas 1 dan 2 itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitupun dengan anak-anak yang ada pada fase B dan C. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dalam menangani suatu masalah atau permasalahan di sekolah, kita menggunakan cara yaitu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang kita laksanakan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sebelum kita menanganinya, kita sebaiknya menanyai dulu, menstabilkan identitas. Anaknya distabilkan dulu, ditanyai kenapa kok tadi terlambat dan sebagainya. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Kamu tadi terlambat, alasannya apa? Kok bisa seperti itu? Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau kalian terlambat seperti itu, apakah kalian sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kalian buat pada waktu itu atau belum? Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dalam waktu ke waktu. Nah, jadi kita saat membuat keyakinan kelas itu tidak gurunya saja yang membuat. Kalau peraturan kelas itu kan yang membuat 1 orang. Aturan itu biasanya membuat 1 orang. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama dengan siswa kita. Yang pertama, mungkin kita mengajak anak-anak kita, ayo apa yang bisa kita terapkan, kita buat keyakinannya supaya nanti kelas kita, pembelajaran kita menjadi menyenangkan, kondusif, nyaman ya. Nah, mungkin anak-anak yang pertama akan menyampaikan, Bu, tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh mengejek teman. Nah, mungkin mereka akan menyebutnya dengan kata-kata yang negatif, ada tidak, ada jangan dan sebagainya. Nah, dari kumpulan kata-kata anak-anak tersebut kita kumpulkan, kita pilih, kita lihat dari kata-kata atau kalimat yang negatif tersebut kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian kita kelompokkan lagi. Setelah terjadi kalimat positifnya, kita kelompokkan lagi, kita pilih-pilih ini termasuknya yang mana, karena dari beberapa yang anak-anak kita sampaikan pasti ada beberapa yang sama. Mungkin misalkan tidak membuang sampah sembarangan di kelas, terus mungkin samanya dengan tidak mencoret-coret meja dengan tik X. Nah, itu kan bisa digabungkan
menjadi contoh, yaitu menjaga lingkungan belajar seperti itu. Karena lingkungan belajar kan tidak hanya kita buang sampahnya, tapi dari mencoret-coret yang ada di meja itu juga termasuk dari lingkungan belajar kita. Benar Pak Omi? Nah, dari semua itu yang yang sudah disepakati oleh anak-anak, kita sepakati bersama, kemudian diyakinkan kepada anak-anak. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Lanjut Mbak Omi. Nah, ini ada kasus untuk penanganan segitiga restitusi. Kasus yang pertama yaitu lalai dalam menjalankan kesepakatan kelas, yaitu lupa mengerjakan PR. Agni, siswa kelas 5 SD Negeri Keputaran 6, pada hari Kamis lupa tidak mengerjakan PR. Dia berdiam diri di perpustakaan sekolah dan tidak berani masuk kelas. Bisa ditayangkan?
Boleh berikan dulu. Terima kasih. Masih kita berikan jawaban dari jangan lambat lagi ya. Lebih sedikit lagi. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Ini yang selanjutnya itu umpan balik dari kasus yang kedua. Assalamualaikum, nama saya Nida Pratama. Ketika saya pernah bersekolah, saya dimarahi oleh ibu, tetapi dinilai kami sedang pembuatan seperti keterangan saya. Terima kasih. Tadi sudah kami tayangkan yaitu praktek segitiga restitusi. Tadi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tadi menstabilkan kondisi ya, yang kedua validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, mungkin ibu semua di kelas sudah sering melaksanakan hal seperti itu.
Mungkin ada yang bisa memberikan pengalaman terbaiknya di depan sini untuk supaya kita bisa berbagi praktik baik. Mungkin dari Bu Hesti ya. Terima kasih Bu Ika untuk waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi Bu Ika sampaikan, untuk dalam setiap kelas itu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan biasanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu berisi tentang kebajikan. Ya. Nah itu di kelas saya, ini pengalaman saya pribadi, pengalaman di kelas saya beserta anak-anak dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu selama ini kan ada peraturan. Nah itu saya meminta kepada anak-anak untuk menuliskan peraturan apa saja yang mereka ketahui. Yang pertama kali saya lakukan itu ya, untuk menuliskan peraturan yang mereka ketahui di sebuah kertas clip note ya. Nah kemudian setelah mereka menuliskan semua peraturan yang mereka ketahui, saya minta anak-anak itu untuk menempelkan di papan tulis. Ya, saya minta untuk menempelkan di papan tulis. Kemudian setelah semuanya menempelkan, semua yang anak-anak sudah menuliskan peraturan dan ditempelkan di papan tulis, kemudian saya meminta kepada anak-anak untuk memilah, ya, memilih atau mengkaji atau peraturan-peraturan mana yang memiliki makna yang sama. Nah kemudian disepakati untuk menyamakan persepsi dalam kesepakatan. Contohnya misal dilarang membuang sampah sembarangan, ya itu satu. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, sama ya itu ya, tidak membuang sampah dalam laci. Nah itu nanti disamakan persepsi, misalkan buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang berikutnya setelah tadi ditempel, dikaji, dipilah, kemudian saya meminta kepada anak-anak itu untuk supaya dari peraturan-peraturan itu apa yang ada nilai kebajikannya, ya, yang ada nilai kebajikannya disepakati untuk menjadi sebuah keyakinan. Ya, untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Namun sebelumnya itu kita ubah kalimat atau kata-kata yang negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalau di peraturan tidak boleh dalam ulang, misalkan ya, dilarang mencontek saat ulangan atau tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah itu dengan kata-kata negatif itu bisa kita ubah menjadi, contohnya ya, dari dilarang mencontek bisa jadi kita ubah menjadi jujur pada saat ulangan atau buang sampah pada tempatnya. Kemudian setelah itu kita juga mengajar anak-anak itu, kalau sudah tadi diubah ke kalimat positif, kemudian dituliskan semuanya, kita tuliskan semuanya. Nah, kemudian saya juga mengajak anak-anak untuk membuat visualisasinya. Visualisasinya itu dalam rangka mendesain supaya kesepakatan yang tadi sudah kita dapatkan, keyakinan yang berupa kebajikan itu sudah kita dapatkan, kemudian kita buat. Bisa juga kalau sekarang kan zamannya Canva, bisa. Misalkan saya pengen pakai Canva, nah saya mengajak anak-anak gimana kalau desainnya seperti ini. Ya, saya ajak anak-anak untuk membuat desain yang bagus. Kalau misalkan nggak pakai Canva juga bisa. Anak-anak, Bu nggak usah pakai Canva Bu, kita aja yang membuat, boleh. Nah itu dengan cara boleh pakai kertas yang ditempel-tempel, dibuat beraneka macam model yang bagus, yang menarik. Nah setelah itu sudah jadi, kemudian kesepakatan itu sebelum kita tempel, kita anak-anak
suruh membubuhi tanda tangan bahwa kesepakatan itu atau keyakinan itu adalah berdasarkan kesepakatan kelas yang berisi kebajikan dan harus mereka laksanakan. Nah, setelah ditandatangani baru ditempelkan di tembok kelas. Ya, misalkan keyakinan kelas 5B, misalkan ya, saya yakin saya bisa melakukan hal yang baik. Contoh, satu misal disiplin, yang kedua saling menolong, kemudian saling menghargai, melaksanakan pembiasaan 5S. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, jangan melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut, alhamdulillah ada perubahan dalam diri anak-anak bahwa mereka seandainya mereka mau melanggar itu mereka ingat nonton di tembok kelas itu mereka ingat, oh iya saya nggak boleh melakukan hal itu. Nah, itu yang itu bisa mengerem yang tadi Bu Rika itu pada saat menggenggam itu ya, tergantung pada diri anaknya sendiri ya. Seperti itu Bu Rika pengalaman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, maaf nih kalau tadi lebih kebetulan. Luar biasa sekali Bu Hendrin, terima kasih pengalamannya sungguh bagus sekali. Nah, dari materi yang tadi yang benar disampaikan Bu Hendrin ya, mari kita mulai dari sekarang. Bagi yang kelas-kelasnya belum membuat keyakinan kelas, mari kita praktek untuk membuat keyakinan kelas. Harapannya nanti untuk selanjutnya supaya pembelajaran di kelas kita masing-masing ini menjadi menyenangkan, tertib, lancar, dan anak-anak bahagia tentunya. Nah, dari semua materi yang sudah saya sampaikan itu tertuang dalam PMM juga, Ibu semua. Tentunya Ibu juga sudah mengerjakan PMM ya. Nah, dari PMM itu ada beberapa yang mungkin seperti Bu Hestin ini yang di sekolah kita yang luar biasa juga ya, sudah sampai mendapatkan 5 sertifikat ya. Saya sungguh salut sekali dengan Bu Hestin, sudah sampai 5 ya, mau OTW 7 ini ya. Saya hanya masih baru 2 ini Bu Hestin ya. Semoga kita semua nanti bisa termotivasi seperti Bu Hestin, lebih semangat lagi. Nah, untuk teman-teman yang usianya juga masih muda, jenjang karirnya masih lama, terus masa kerjanya juga sudah mencukupi, monggo kita ikut bareng-bareng ya, mengikuti seleksi calon guru penggerak. Ya, mungkin memang jangan sampai gini, aku nggak mau jadi kepala sekolah, aku kan daftar guru penggerak. Nah, kita persepsinya jangan seperti itu. Kita persepsinya, motivasi kita, saya mau ambil ilmu, saya mau upgrade ilmu supaya nanti bisa saya terapkan dalam pembelajaran kelas kita masing-masing. Ya, jadi jangan sampai kita punya asumsi yang negatif ya. Nah, monggo nanti teman-teman seperti Bu Isya, Bu Uwi dan sebagainya, kita daftar bareng-bareng, nanti kita sharing-sharing untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Nah, mungkin ya dari Bapak Ibu, teman-teman semua melihat mungkin kok guru penggerak itu juga kegiatannya kok sepertinya melelahkan, banyak tugas dan sebagainya. Ya, itu semua memang terjadi, namun tidak berbanding, itu sangat berbanding lurus ya dengan apa yang kita dapatkan, yaitu ilmu yang kita dapatkan yang akhirnya bisa kita serap untuk pembelajaran. Nah, dari ilmu yang sudah saya dapatkan selama hampir 2 bulan ini dalam kegiatan calon guru penggerak, kami diberikan tugas untuk membuat rancangan tindakan aksi nyata. Rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat yaitu di sini yang ada di depan, yaitu latar belakang murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman dan memalukan dirinya.
Mungkin nggak bertemu karena seperti itu. Tujuannya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, menciptakan murid yang memiliki disiplin yang kuat. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan guru dan murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk mengimbaskan ke rekan guru lainnya. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru dalam rangka melaksanakan pengibasan modul 1.4 budaya positif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru dalam menciptakan keyakinan kelas. Yang keempat, memantau merefleksi tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, dukungan yang dibutuhkan bagi saya yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Ya, mungkin kiranya itu saja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan bagi Bapak Ibu semuanya dalam berkelanjutan membina anak didik kita menjadi lebih baik dalam pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Rika atas penyampaian tutor sebaya, sharing ilmu yang telah didapatkan beliau selama mengikuti guru penggerak ini. Tentunya sangat positif bagi kita ya teman-teman. Selama ini kita memang tahu hal-hal yang positif yang harus kita terapkan di sekolah. Nah, ini bersama dengan murid kita buat budaya positif dan keyakinan kelas agar terbentuk kelas yang hebat, berprestasi, dan berkarakter. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Rika Septian. Untuk selanjutnya kami mohon maaf, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup kegiatan diseminasi budaya positif dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izani Ama. Saya mengajar di kelas 4B SD Keputaran 06, Kota Pekalongan. Pengalaman saya setelah mengikuti pengimbasan calon guru penggerak, yang pertama, saya merasa bahwa pengetahuan saya bertambah. Kemudian wawasan saya juga bertambah, terutama mengenai materi yang kemarin sudah diimbaskan, yaitu tentang disiplin positif, tentang pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, setelah saya mendapatkan pengimbasan tersebut, rencana yang akan saya lakukan adalah menerapkan materi tersebut kepada siswa kelas 4B, yaitu dengan cara membuat keyakinan tersebut bersama anak-anak. Kemudian nantinya akan saya hias, kemudian saya tempel di kelas dan berusaha untuk melakukannya setiap hari. Kemudian pesan-pesan untuk calon guru penggerak, harus tetap semangat mengikuti pelatihan sampai selesai. Ingat, mengikuti pelatihan sampai selesai. Semangat, semangat, semangat. Kami tunggu ilmu selanjutnya agar bisa ditularkan kepada SD kami dan SD-SD yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rizkyanti. Di sini saya sebagai tenaga tata usaha dalam kegiatan diseminasi kemarin. Dalam guru penggerak, saya mendapatkan banyak ilmu, terutama tentang kedisiplinan anak di sekolah, terutama di kelas. Saya sebagai TU terkadang juga masuk ke dalam kelas untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir. Dan dalam kegiatan kemarin, saya benar-benar mendapatkan ilmu kedisiplinan anak tentang kesepakatan kelas untuk lebih baik lagi. Sekian saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Thohiro, sarjana pendidikan. Saya adalah salah satu anggota yang mengikuti pengimbasan yang dilakukan oleh rekan saya, Bu Rika Septiani. Pelaksanaan kegiatan desminasi kemarin alhamdulillah berjalan lancar dengan mengusung tema budaya positif. Nah, selain itu, alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu dari beliau terkait bagaimana adanya keyakinan kelas, kemudian ada budaya positif yang harus diterapkan di dalam kelas bersama dengan anak-anak. Setelah mengikuti pengimbasan ini, saya merasa perlu adanya pelaksanaan keyakinan budaya positif, yaitu dengan membuat catatan-catatan bersama anak-anak hal apa saja yang harus kita lakukan, hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan, sehingga pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas bisa maksimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nanti rencananya saya akan membuat keyakinan kelas lalu ditempelkan di dinding kelas sehingga anak-anak mengingat apa aja yang harus mereka lakukan, hal-hal yang tidak diperbolehkan, kesepakatan bersama. Kemudian selain itu, saya menghimbau kepada teman-teman yang masih melaksanakan kegiatan calon guru penggerak, tetap semangat, tetap optimis ya, jangan pantang menyerah, selesaikan sampai akhir. Walaupun bagaimanapun rintangannya, tetap semangat. Lalu ada hal yang menyenangkan, selain dapat ilmu, kami juga dapat snack. Alhamdulillah, jadi aman, pikiran fresh, perut plong. Ya, terima kasih. Kurang lebih itu komen balik dari saya. Semoga saya juga bisa mengikuti jejak teman-teman yang luar biasa, menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.